negeri di bawah laut? Terdengar mustahil, tapi memang ada nyatanya. Walaupun tidak secara harafiah betul-betul ada di bawah laut, namun hampir sepertiga daratannya ini ada di bawah permukaan laut. Itulah yang terjadi di sebuah negara yang bernama Netherlands, atau yang biasa kita sebut dengan Belanda. Mungkin nama Netherlands juga mencerminkan keadaan negaranya. Nether yang berarti di bawah dan lands yang berarti daratan. Dan dapat diartikan sebagai daratannya ada di bawah ketinggian permukaan laut. Negara Belanda terletak di wilayah dataran rendah, delta aliran 3 sungai besar, yaitu Rhine, Meuse, dan Scheldt. Karena berada di delta sungai besar, maka sebagian besar wilayah Belanda adalah rawa-rawa dan tinggi muka daratannya sepertiga ada di bawah permukaan laut dan 2/3 lainnya merupakan zona rentan banjir. Kejadian ini sudah jauh terjadi sebelum kerajaan Belanda itu berdiri. Hal ini dikarenakan wilayah Belanda yang memang dekat dengan laut dan dikelilingi oleh sungai-sungai besar. Sehingga wilayahnya menjadi berair atau rawa dan rentan akan banjir, baik itu banjir luapan sungai maupun banjir rob. Namun, selepas puluhan tahun terkena banjir dan badai yang menyebabkan banyaknya air yang masuk ke dalam tanah, masyarakat Belanda bersama pemerintahnya bekerja sama melahirkan banyak inovasi-inovasi luar biasa untuk menghadapi bencana tersebut. Lalu, bagaimana pemerintah Belanda mampu mengelola manajemen airnya sedemikian rupa hingga negaranya aman dari ancaman banjir meski wilayahnya berada di bawah permukaan laut? Polder Windmills. Inovasi yang pertama kali dijalankan oleh negeri Belanda adalah menciptakan polder windmills atau kincir angin polder, yaitu teknik membuat petak-petak lahan yang telah dibatasi tanggul untuk menahan air atau polder dan membangun kincir angin di sekitarnya yang berfungsi untuk memompa air dari polder ke sungai kemudian dialirkan ke laut agar polder tersebut mengering dan dapat digunakan. Inovasi tersebut memang nyata berhasil menjaga Belanda aman dari ancaman banjir selama ratusan tahun dan mengeringkan banyak rawa-rawa di sepanjang delta dan pesisir di Belanda sebelum usaha ratusan tahun tersebut ditaklukkan oleh alam melalui peristiwa badai pada 1953 yang nyaris menenggelamkan provinsi Zeeland Belanda dan memakan korban hingga ribuan jiwa. Belajar dari hal ini, pemerintah Belanda mengajak masyarakatnya untuk bangkit dan bekerja sama untuk menanggulangi hal ini agar tidak terulang kembali. Upaya bersama berbagai elemen masyarakat dan pemerintah Belanda yang serius dalam menjaga negerinya dari bahaya banjir mencapai titik tertingginya di kala inovasi Room for the River tengah dilangsungkan di negara tersebut. Room for the River. Berkaca dari peristiwa sebelumnya, bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya menahan air-air yang masuk ke negerinya. Belanda melakukan upaya pengendalian banjir dengan berbagai cara menakjubkan yang disebut sebagai Room for the River, yang di dalamnya terdapat berbagai inovasi dan usaha mulai dari melakukan reklamasi pantai, membangun tanggul-tanggul baru yang besar di sepanjang pantai, dan merestorasi serta memodifikasi sungai dengan memperlebar dan memperdalamnya, dengan tujuan agar sungai mampu menampung lebih banyak air. Sistem kincir angin polder yang semula menggunakan kincir angin sebagai tenaga pompanya diubah menggunakan teknologi pompa terkini yang ditenagai oleh diesel dan listrik untuk mengeringkan polder-polder yang masih berair akibat dari rembesan sungai dan air laut dari bawah tanah. Selama beberapa puluh tahun, sistem Room for the River ini masih terus dilakukan sampai saat ini. Pengerukan sungai masih terus dilakukan secara berkala. Pembangunan sistem tanggul baru dan canggih terus diupayakan dan pemompaan air terus dilakukan seperti tiada akhirnya. Semua hal tersebut dilakukan sebagai upaya Belanda untuk menaklukkan air yang mengenangi negerinya. Proyek Delta Works.
Delta Works adalah sistem pengendalian banjir besar yang terintegrasi di seluruh negeri. Sistem tersebut terdiri dari serangkaian proyek infrastruktur yang dibangun di sepanjang wilayah barat daya Belanda untuk melindungi wilayah tersebut dari banjir. Infrastruktur pada sistem ini dilengkapi dengan sensor komputer canggih yang dapat mengaktifkan protokol darurat saat air pasang meningkat. Ada sekitar 62 pintu air yang terpasang di sepanjang Delta Works. Pintu-pintu ini dapat dinaikkan dan diturunkan secara otomatis melalui pengendali terpusat berbasis komputer. Saat dinaikkan, pintu-pintu ini membentuk benteng di sepanjang mulut muara sungai dan memblokir air laut pada waktu pasang. Selain itu, terdapat 3 jenis bendungan yang digunakan dalam Delta Works, yaitu bendungan pintu penghalang, bendungan lapis baja, dan bendungan pintu berputar. Ketiganya berfungsi sebagai penghalang untuk mengelola air laut yang memasuki sungai dan mengatur pasokan air ke bagian dalam delta. Bayangkan, seluruh infrastruktur raksasa ini dikelola secara terpusat melalui satu sistem komputer yang kompleks. Tak heran, pada 2013, Delta Works terpilih sebagai proyek rekayasa hidrolik paling bergensi di dunia. Struktur pencegah banjir berbasis teknologi canggih. Salah satu elemen sistem Delta Works yang paling terkenal adalah Maesland Creek, sebuah penghalang gelombang air raksasa yang terletak di muara sungai Nieuwe Waterweg di Rotterdam. Konstruksi ini dapat menutup secara otomatis jika tinggi air laut mencapai 3 meter di atas normal. Maesland Creek adalah struktur bergerak terbesar di dunia. Maesland Creek dibangun sedemikian rupa sehingga dapat bergerak selaras dengan arah angin dan gelombang air, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kondisi air dan angin yang berubah-ubah. Sistem pengendali banjir di Belanda juga memiliki sistem pompa yang digunakan untuk memompa air dari wilayah yang terendam kembali ke laut. Terowongan bawah tanah juga dibangun untuk mengalirkan air menuju laut. Masing-masing struktur bangunannya juga dilengkapi dengan sistem informasi yang canggih untuk memantau kondisi cuaca dan pergerakan air laut. Sistem ini memungkinkan para ahli dan petugas pertahanan pantai untuk merencanakan tindakan pencegahan dan penanganan darurat yang tepat ketika terjadi cuaca buruk dan banjir. Proyek eksperimental. Adapun inovasi lain yang dilakukan oleh negara tulip ini untuk mengeringkan dan memanfaatkan ulang keberadaan air di negaranya adalah dengan membuat hutan terapung dan peternakan terapung. Belanda mulai mencoba mengapungkan beberapa pohon tahan garam di delta-delta sungai dekat kota besar di Belanda dengan tujuan untuk memaksimalkan proses penguapan air serta sebagai sarana pariwisata di negaranya. Beberapa pihak swasta Belanda juga tengah mencoba membuat peternakan terapung yang tercipta akibat dari keterbatasan lahan di Belanda. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya banjir. Trauma komunal atas bencana banjir tahun 1953 dan beberapa bencana serupa di masa lalu membuat pemerintah sekaligus masyarakatnya berjibaku mencegah terulangnya histori. Hal ini membangun kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap bencana banjir. Pendidikan tentang risiko banjir dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah Belanda. Kemudian, diadakan berbagai pelatihan serta workshop untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang bahaya banjir sedini mungkin. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai organisasi menyebarkan informasi tentang bahaya banjir dan tindakan pencegahan melalui berbagai media seperti televisi, radio, dan internet. Penyebaran informasi ini dilakukan secara masif dan konsisten.